Eh, saya akan membacakan satu tulisan yang menarik ya. Bagaimana orang kemudian makin berani mengkritik Jokowi, the King of Java, or Mulyono, dalam banyak tulisan atau dalam banyak bahasa verbal yang lainnya. Dan ini adalah gejala surutnya kekuasaan ya, yang coba dipertahankan dengan mengikat atau menggandul dari kekuasaan yang baru. Termasuk orang-orang lingkar istana yang berharap terangkut kembali dalam kekuasaan Prabowo Subianto dan sepertinya tidak rela kalau hanya berhenti di kekuasaan Presiden Jokowi. That's the point yang harus kita pahami. Dan ini ada tulisan dari Isa Ansari yang menurut saya menarik ya. Disampaikan ke saya, di forward beberapa kali. Judulnya luar biasa. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jokowi menabur ... Jokowi menuai, ironi akhir kekuasaan Jokowi dibanding Anies Baswedan. Isa Ansori, kolumnis dan akademisi tinggal di Surabaya. Coba kita bacakan ya, sahabat era sekalian. Kita bacakan sesuai dengan intonasi puisi ya. Lumayan panjang juga tulisannya. Coba kita bacakan dengan lantang ya. Menjelang akhir masa kekuasaannya, Jokowi tampaknya tidak pernah membayangkan bahwa kepemimpinannya yang pada awalnya dielulukan sebagai harapan baru bangsa justru berakhir dalam hujan kritik. Di saat yang sama, Anies Baswedan yang beberapa tahun lalu dipandang sebelah mata kini semakin mencuri hati rakyat dengan visi perubahan yang membangkitkan harapan. Jokowi yang dahulu dianggap sebagai simbol kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat kini menjadi sosok yang semakin jauh. Langkah-langkah kebijakannya yang kontroversial seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai keputusan lain yang dianggap lebih menguntungkan oligarki menjauhkan dirinya dari harapan rakyat. Di berbagai kota termasuk Jakarta yang dulu penuh dengan sambutan meriah saat Jokowi berkunjung, kini tersisa hanya wajah-wajah kecewa dan marah. Hiperbola juga dia ya. Namun bukan hanya kritik kebijakan yang menghantui Jokowi. Isu terbaru yang semakin menambah bebannya adalah ditemukannya akun media sosial dengan nama Fufu Fafa yang diduga dimiliki oleh anaknya Gibran. Akun tersebut diketahui menghina Prabowo Subianto, presiden terpilih di pemilu 2024 serta menyerang keluarga Prabowo. Kejadian ini menyulut kontroversi besar dan mencoreng nama baik Jokowi, membuatnya terperosok dalam kecemasan yang lebih dalam. Ya. Saya tidak perlu mencoreng nama baik, mencoreng nama Jokowi aja, makin mencoreng nama Jokowi. Selain itu, kasus gratifikasi yang menyeret nama Kaisang, putra bungsunya, semakin memperparah citra Jokowi di mata publik. Tuduhan bahwa Kaisang menerima gratifikasi dalam berbagai proyek pemerintah dan gaya hidup hedonis yang dipamerkan bersama istrinya di media sosial membuat situasi semakin sulit. Kehidupan mewah yang kontras dengan keadaan banyak rakyat yang masih berjuang di tengah kesulitan ekonomi mengundang kemarahan dan kritik pedas. Isu ini bukan hanya soal serangan terhadap Prabowo atau gratifikasi, tapi juga soal dampak yang lebih luas terhadap Jokowi dan keluarganya di masa depan. Kecemasan Jokowi semakin bertambah, memikirkan kemungkinan besar kekuasaan segera berpindah tangan dan posisi politik anak-anaknya bisa terancam. Akun Fufu Fafa dan gaya hidup hedonis Kaisang yang diduga diperoleh dari hasil gratifikasi menjadi simbol dari ketidakpastian dan rasa takut Jokowi terhadap bayang-bayang kekalahan serta pergeseran kekuasaan yang tak bisa ia kendalikan. Di sisi lain, Anies Baswedan justru semakin solid dalam posisinya. Ia tampil sebagai antitesis Jokowi, sosok yang menawarkan perubahan dan kerap menggugah semangat rakyat untuk bermimpi tentang Indonesia yang lebih baik. Gagasan-gagasannya tentang keberlanjutan, keadilan sosial dan pembangunan yang mengedepankan kemanusiaan membuatnya dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari desa hingga kota, dari mahasiswa hingga pekerja, dukungan untuk Anies terus mengalir deras. Ironis, di saat Anies kian mendapat tempat di hati rakyat, Jokowi justru dilanda kecemasan yang mendalam. Keluarganya yang dulu menjadi simbol keharmonisan dan kesederhanaan kini tak luput dari sorotan tajam publik.
Serangan di media sosial dan tuduhan nepotisme semakin menggerogoti kepercayaan publik. Gibran dan Kaisang yang dulunya dikenal sebagai anak muda berpotensi kini disorot tajam, terutama setelah akun Fufu Fafa dan gaya hidup mewah Kaisang menjadi perbincangan luas. Apakah ini benar-benar takdir yang tak terelakkan bagi seorang pemimpin yang pernah diharapkan membawa perubahan besar? Barangkali inilah gambaran jelas bahwa kekuasaan tanpa prinsip yang kuat akan runtuh. Rakyat tidak pernah melupakan janji-janji yang pernah diucapkan. Kekecewaan yang meluap di penghujung masa jabatan Jokowi adalah cerminan dari harapan yang tak terpenuhi. Anies Baswedan di sisi lain menjadi simbol harapan baru. Sosok yang tenang namun tegas, ia berhasil merangkul berbagai elemen masyarakat tanpa terlihat memaksakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Gerakannya semakin solid, menjanjikan perubahan yang konkret dan membawa angin segar bagi masa depan Indonesia. Saat Jokowi memandang ke belakang, mungkin ia merenungi bahwa kekuasaan tidak hanya soal menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menjaga amanah rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan. Dan di saat yang sama rakyat Indonesia menoleh ke arah Anies Baswedan dengan penuh harapan, berharap bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ironi ini terasa sangat mendalam. Jokowi yang dulu dipuja kini terpuruk dalam bayangan kegagalan. Sementara Anies yang dulu diremehkan kini bersinar sebagai harapan baru. Masa depan bangsa ini tampak mulai berubah arah dan suara-suara rakyat yang dulu kecewa mulai menemukan nyala harapan baru di balik sosok Anies. Jokowi menabur kini menuai. Kini Jokowi mulai merasakan dan meratapi sehingga berkali-kali menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat. Meski di satu sisi Jokowi juga berusaha menunjukkan sisa kekuatannya dengan memobilisasi kekuatan ini disebut dengan pasukan berani mati. Menjelang penyerahan kekuasaannya kepada Presiden baru Prabowo Subianto dan wakilnya yang juga sang putra mahkotanya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, kita doakan semoga akhir kekuasaan Jokowi husnul khotimah dan dimaafkan oleh rakyat. Kita tak ingin sejarah Orde Baru dan Ferdinand Marcos di Filipina terulang di tahun 2024. Surabaya 18 September 2024. Ya sahabat sekalian, namanya kolom ya. Jadi apapun bisa dituliskan. Tetapi ya, saya masih menganggap bahwa tulisannya penuh dengan subjektivitas terhadap Anies Baswedan ya. Karena Anies toh bukan pemenang ya, kita harus objektif lah. Kalau Jokowi makin surut itu terlihat paling tidak 2 bulan terakhir ini ya. Dimulai ketika Jokowi tidak bisa memaksa partai politik untuk mengesahkan RUU Pilkada yang menghidupkan kembali peluang putranya untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Makanya Jokowi mengatakan dia ditinggalkan, datang beramai-ramai, ditinggalkan pun beramai-ramai di depan Ketua Umum Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Ya, itu mulanya. Konflik PKB menunjukkan bahwa Jokowi tidak lagi punya taji, punya peluang untuk kemudian menjadi penguasa tunggal, karena ternyata PKB tidak bisa direbut hanya dengan bergantung kepada Jokowi. Kalau dulu sangat bisa. Sukses Golkar ya dalam tanda kutip tidak bisa diulangi di PKB. Jadi sahabat era sekalian, taji Jokowi sudah berakhir, tapi membesar-besarkan Anies rasanya juga masih belum layak lah, karena Anies masih menjadi orang yang belum menang ya, masih menjadi orang yang kalah, sehingga kalau kita membesar-besarkannya juga malah terlalu aneh. Nah sayang penulis ini tidak membahas bagaimana posisi Prabowo Subianto, karena bagaimanapun de facto yang berkuasa adalah Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat triangle ini, Prabowo Subianto penguasa yang berkuasa, Anies Baswedan adalah oposisi paling utamanya, pemberi alternatif, sementara Jokowi adalah sejarah ya, masa lampau yang tidak perlu diperhitungkan lagi. Itu saja yang bisa kita garis bawahi ya. Tetapi apakah rakyat kemudian bisa berharap dengan Anies Baswedan? Dari sisi ide dan pikiran mungkin iya, tapi dari sisi kekuasaan kan belum ada kekuasaan yang ada di tangannya. Jadi kecuali kalau nanti membuat partai politik dan banyak dukungan, tetap saja itu baru sebuah cita-cita yang harus dijawantahkan melalui kontestasi politik, kekuasaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Begitu ya Sobat Era sekalian. Tidak lantas begitu saja. Oke, kita akan baca sedikit komentar Sobat Era sekalian. Apaan sih ya? Kemudian pagi semua. Mulyono sang pengibul. Yang Pak Refli Harun tahu apa alasan Egy Sujana yang sebelumnya menentang PKS masuk Kim dan minta PKS mengusung Anies. Tapi beredar video dia berubah 180 derajat sekarang dukung Rakus dan Prabowo dan malah bela PKS. I don't know exactly. Segala sesuatu itu bisa karena personal relationship atau ada insentif lainnya. Kita tidak tahu ya. Apakah Bang RH sudah mengundang Mahfud untuk podcast? Masa RH kalah sama Bambang Wijoyanto? Bisa undang Anies, Mahfud dan Ganjar. Ini bukan soal kalah-kalahan bro ya. Ini hanya soal terkait dengan positioning saja ya. Mereka senior ya. Satu, yang kedua kan saya tidak berusaha mengejar narasumber ya. Karena saya ngomong sendiri aja. Tapi nanti kalau ada ya kita akan undang mereka ya. Gitu. Suarakan Bang Refli, jangan jualin pasir nanti semakin tenggelam daratan kita. Kemana otak seorang pemimpin? Ningrat politik itu artinya politik dinasti, yaitu PS, Megawati, AHY. Kalau Anies itu ningrat pejuang. Kalau saya punya darah ningrat dikit, tapi bukan merasa lebih dari orang lain. Semua sama di depan Allah dan hukum. Ya. Equality before the law. Dukung Jokowi untuk bertaubat agar sadar bahwa Allah dan para malaikat tidak buta dan tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roda berputar sama dengan bumi pun ya. Orang lain mengejar posisi menteri, One Team Press, Pak Jokowi menolak. Karena dia sudah jadi presiden. Mungkin gaya hedonisnya dari hasil jualan pisang goreng yang laris manis. Bang, bahas akun Form Spring yang ternyata milik Gibran. Isinya mirip-mirip seperti akun Fufu Fafa. Nah, luar biasa. Ono meneh. Ada lagi ya. Penjarakan Jokowi. Nanti kita lihat ya Form Spring ya. Form Spring. Jokowi terlalu serakah, rakus bintama membuat rakyat semakin muak dengan kelakuan keluarganya. Abah itu berlian. Selamat pagi dan semangat pagi bagi rencana perubahan yang mudah-mudahan akan secepatnya terlaksana. Harusnya Mulyono ajarkan anak menantunya dengan kata berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Dengan memberi contoh yang konkret yaitu siap diadili rakyat.